ketika Tuhan Yesus Kristus akan segera menghembuskan napas terakhir. Dia teringat sebuah perumpamaan dari Alkitab yang belum terpenuhi. Maka dia berkata, "Aku haus." Alkitab meramalkan bahwa Anak Allah yang Maha Kuasa akan minum cuka. Mari kita baca saja. Sesudah kejadian ini, Yesus tahu semuanya sudah selesai. Supaya perumpamaan dalam Alkitab terpenuhi, dia berkata, "Aku haus." Di sana ada bejana yang berisi cuka. Mereka lalu mencelupkan spons ke cuka dan mengikatnya pada alang-alang. Diberikan ke mulutnya. Dia mencicipi cuka itu dan berkata sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya kepada Allah. Mengapa saat Tuhan akan segera meninggal? Dia teringat sesuatu? Dia teringat tentang satu hal dalam Alkitab yang mengenai dia. Dia berkata, "Aku haus. Mereka memberikan cuka untukku minum." Dia teringat ayat itu. Maka dia berkata, "Aku haus." Kebetulan memang orang mencelupkan spons yang diikat alang-alang ke cuka. Dan setelah itu mereka memberikannya ke mulut Tuhan untuk dicoba. Lalu dia berkata sudah selesai, yang berarti semua perumpamaan dalam Alkitab telah terpenuhi. Semua janji dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus sudah tergenapi. Dan selain itu, ada sebuah rahasia penting bahwa penebusan dosa sudah tuntas. Sudah tuntas penebusan dosa itu. Tidak hanya penebusan dosa selesai, tapi juga semua nubuat dalam Alkitab sudah tergenapi. Semua perumpamaan dalam Alkitab sudah tergenapi, agar orang mengerti dan tahu bahwa nubuat dalam Alkitab, berbagai ramalan, semuanya telah digenapi tentang dia. Orang akan mengenal dia sebagai yang dinubuatkan datang, yaitu yang menebus dosa manusia. Dan ketika dia berkata sudah selesai, dia menundukkan kepala dan menyerahkan diri kepada Allah. Dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Dalam kesaksian Yohanes dan juga Lukas mencatat, saat Kristus berkata, "Sudah selesai," tirai di bait suci terbelah, dan saat Tuhan meninggal, tirai itu terbelah. Terjadi gempa bumi hebat. Karena gempa itu, setelah gempa terjadi, banyak mayat dari kuburan terangkat. Keluar dari kuburan. Mayat itu keluar, kemudian berbaring di pinggir jalan. Oleh karena itu, selama perayaan Paskah, orang yang pergi ke kota Yerusalem, ketika lewat di situ, melihat banyak mayat tergeletak di pinggir jalan, mayat yang sudah meninggal lama. Allah menunjukkan murkanya dengan cara gempa bumi yang marah untuk memberitahu bahwa orang Yahudi telah membunuh Anak Allah. Saat tirai bait suci terbelah, kita mengerti Perjanjian Lama sudah dibatalkan. Perjanjian baru sudah terjadi. Mulai saat itu, kita, jutaan orang, tidak lagi memegang Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang tidak lagi mempersembahkan lembu atau domba. Tapi semua bangsa dan orang bisa melayani Allah karena Kristus Tuhan. Dulu saat memakai perjanjian dengan ternak untuk bangsa Israel kuno, hanya orang Israel yang bisa melayani Allah. Orang dari seluruh bangsa melayani roh jahat. Karena memang benar mereka tidak mengenal Allah. Hanya orang Israel yang melayani Allah. Di bait suci melayani disebut melayani Tuhan sejati. Melayani Yahweh. Namun sejak Tuhan Kristus wafat di kayu salib, kita melayani Allah atas nama Tuhan Kristus. Melayani Allah, sehingga dapat mendekat kepada Allah. Mulai sekarang kita akan, karena Kristus, kita dapat menemukan Allah. Dan juga karena Kristus, hidup Allah masuk ke dalam semua yang percaya kepada Kristus. Sejak saat itu perjanjian baru ditegakkan. Kita mengerti bahwa Kristus telah disalib pada waktu yang tepat. Tabir bait suci terbelah. Perjanjian Lama pun dibatalkan hari itu juga. Mulai sekarang, Allah tidak lagi menganggap Yerusalem dengan bait suci perjanjian Lama sebagai umatnya, melainkan umat yang beriman kepada Kristus yang adalah bait suci, yang percaya dan berdoa dalam nama Kristus kepada Allah dari segala bangsa dan suku, dan yang percaya dalam nama Kristus dianggap sebagai umatnya. Sebelumnya, Allah menganggap Israel dengan bait suci di Yerusalem sebagai umatnya. Katakanlah perjanjian Allah ada di bait suci. Perjanjian Allah berada di bait suci sebagai simbol. Allah berdiam di bait suci. Jadi, Allah menganggap Israel kuno sebagai umatnya. Tapi sekarang tidak lagi. Melainkan orang yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai umatnya. Karena umat Allah harus
Menerima hidup dari Yesus Kristus, kehidupan yang berasal dari Kristus. Hidup itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan Allah dan Roh Kristus. Kemuliaan bagi Bapa di dalam Tuhan. Amin.